Anak-anak, ternyata perlawanan rakyat Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme itu tidak berhenti sampai pada perlawanan terhadap Portugis dengan VOC saja. Tetapi perlawanan ini masih berlanjut sampai di berbagai daerah di Indonesia. Nah, bagaimana perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah itu? Siapa yang memimpinnya? Jalannya pertempurannya bagaimana? Apa yang terjadi dalam kisah-kisah pertempuran itu? Kemudian hikmah positif apa yang bisa kita dapatkan dalam pertempuran tersebut akan kita pelajari bersama sekarang. Untuk itu, Ibu akan membagi kelompok belajar kalian. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, dan 7. Silakan kalian membentuk kelompok masing-masing sesuai dengan arahan Ibu tadi. Anak-anak, hari ini Ibu membawa sesuatu. Ini adalah media pembelajaran. Media ini yang membuat adalah Bu Guru bersama teman-teman guru yang lainnya. Media ini kami namakan puzzle literasi. Nanti kita akan bersama-sama mempelajari materi perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah terhadap Hindia Belanda dengan menggunakan media puzzle literasi ini. Untuk itu, Bu Guru minta tolong untuk membagikan puzzle literasi ini kepada masing-masing kelompok. Nah, masing-masing kelompok sudah menerima puzzle literasinya. Sekarang, susunlah puzzle literasi tersebut menjadi sebuah gambar tokoh, gambar pahlawan. Silakan disusun. Oke, sudah tersusun semua. Sekarang lihat dan perhatikan. Siapakah tokoh yang ada di dalam puzzle tersebut? Ada yang tahu? Kelompok 1? Maaf Bu, nggak tahu. Kelompok 2? Maaf Bu, kita juga belum tahu. Kelompok 3? Bu, saya tahu ini Patimura. Dia seorang pahlawan. Oke, keren. Kelompok 4? Maaf Bu, saya lupa namanya. Lupa namanya. Kelompok 5? Maaf Bu, kita tidak tahu. Juga tidak tahu. Kelompok 6? Saya tahu Bu, namanya Cut Nyadin, dia berasal dari Aceh. Keren. Kelompok 7? Maaf Bu, saya lupa namanya. Belum tahu namanya. Nah, untuk lebih memahami lagi, mengetahui lagi siapakah tokoh itu, bagaimana peranannya dalam perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, mari kita lihat semuanya dengan cara menyeken barcode kertas warna kuning. Untuk itu, silakan kalian gunakan perangkat yang sudah dimiliki, HP kalian. Kalian boleh men-scan dengan menggunakan Google Lens ataupun dengan QR Code. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan dengan barcode warna kuning itu? Permisi Bu, izin bertanya. Lalu bagaimana cara kita menjawab pertanyaan dari soal ini Bu? Oh iya, keren sekali pertanyaannya. Kalian bisa mengerjakan isi barcode yang ada pada kertas kuning itu dengan cara membarcode kertas yang berwarna biru. Jadi silakan sekarang barcode kertas warna biru. Baik, sekarang saatnya kalian mempresentasikan barcode warna kuning yang berisi LKPD, tetapi jawabannya berdasarkan barcode kertas warna biru yang berisi infografis tentang semua tokoh-tokoh pergerakan di daerah dalam melawan pemerintah Hindia Belanda. Silakan, yang mau presentasi siapa? Saya Bu. Oke, Fania mau presentasi.
Oke, silakan Fania presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya berdasarkan materi yang berada di barcode berwarna kuning dan biru yang ada di kotak puzzle kami. Jadi, gambar yang ada di kotak puzzle kami adalah Christina Marta Tiahahu. Dia mendampingi ayahnya dalam pertempuran Saparua melawan Belanda pada tahun 1817. Dia melakukan perlawanan di Pulau Saparua bersama Patimura dan membuat kubu-kubu pertahanan, menyemangati kaum wanita agar bisa membantu kaum pria yang berada di medan peperangan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Fania atas presentasinya. Dan kalian semua sudah mengetahui, sudah menemukan, sudah bisa mendeskripsikan siapakah tokoh yang ada di dalam puzzle kalian masing-masing. Dari mana dia berasal, bagaimana kiprahnya dalam perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan membarcode kertas yang berwarna hijau. Ya, berdasarkan scan barcode warna hijau itu, kalian diminta untuk berpendapat. Seandainya kalian itu menjadi salah satu tokoh atau salah satu pemimpin pertempuran di berbagai daerah dalam melawan pemerintah Hindia Belanda. Silakan Andika, kemukakan pendapatmu apa yang menyebabkan perang yang ada di puzzle kamu. Di puzzle saya adalah Perang Banjar. Perang Banjar terjadi karena ada campur tangan Belanda di wilayah Kesultanan Banjar. Campur tangan ini lantas membuat beberapa rakyat dan tokoh dari Kesultanan Banjar merasa tidak senang dan menimbulkan terjadinya Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari yang ada pada gambar puzzle ini. Oke, siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, Farid. Seandainya saya menjadi Pangeran Diponegoro, saya pasti akan berperang melawan penjajah. Akan saya usir penjajah dengan rakyat saya, sehingga rakyat saya menjadi makmur. Hasil pertaniannya tidak akan diminta oleh penjajah, tetapi untuk makan rakyat saya. Dan saya pun akan membangun sekolah, agar rakyat-rakyat saya menjadi pintar. Dan saya juga akan mengajari mereka cara ilmu pertanian, seperti cara menanam padi yang baik, menanam sayur-sayuran yang baik, menanam buah-buahan agar cepat tumbuh, dan nilai harga, nilai jualnya pun tinggi, sehingga rakyat saya menjadi makmur dan sejahtera. Nah, ada Patimura, ada Cut Nyadin, ada Pangeran Diponegoro, ada Christina Marta Tiahahu. Itu adalah para pejuang dan pahlawan zaman dahulu ketika negara kita sedang dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, apa itu pahlawan? Siap, Bu. Menurut saya, pahlawan adalah seseorang yang rela berkorban dan berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, pintar sekali, keren sekali. Pahlawan adalah orang yang berjasa atau bermanfaat untuk orang lain. Nah, pahlawan atau pejuang itu ternyata sekarang itu ada banyak sekali di sekitar kita. Mereka hidup di sekitar kita. Nah, untuk lebih mengetahui lagi siapakah pahlawan pada zaman sekarang, silahkan kalian barcode kertas berwarna pink. Di situ ada video yang akan menerangkan pahlawan masa kini. Nah, dari video yang kalian tonton di dalam barcode kertas warna pink tadi, ternyata ada banyak sekali pejuang dan pahlawan yang sekarang masih hidup yang ada di sekitar kita. Sekarang Ibu mau bertanya, dari video tadi, siapakah pejuang atau pahlawan menurut versi kalian dan apa alasannya? Saya, Bu. Ube. Oke, silahkan Ube. Menurut saya, pahlawan masa kini saya adalah ibu saya.
karena ibu saya telah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya hingga saat ini. Dan mungkin juga itu tanpa meminta imbalan kebaikan sedikit pun. Karena ibu saya telah memberikan seluruh hidupnya kepada saya, jadi saya ingin mendedikasikan hidup saya juga untuk ibu saya. Wow, keren sekali Ubay. Ternyata ada banyak sekali pejuang dan pahlawan dari zaman dahulu sampai sekarang. Nah, sekarang tugas kalian adalah buatlah sebuah video tentang siapakah pahlawan dan pejuang masa kini menurut versi kalian masing-masing. Unggahlah ke dalam akun TikTok ataupun akun Instagram kalian. Tautkan kepada teman kalian dan minta teman kalian untuk mengomentarinya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.